kalau untuk takarannya ini yang nggak pas, bisa saja yang tadinya kita niatnya pengen, wah ini saya pengen jadi oil base, karena nggak ngeh ke sana atau nggak terpikirkan ke sana dari fungsi PG ini, itu yang tadinya oil base bisa saja berubah jadi water base. Begitupun yang water base. Water base kalau takaran takaran esen water base dan oil base nya itu nggak disesuaikan dengan fungsi esen itu sendiri, itu bisa aja yang water base jadi oil base. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
ear to hear and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Jadi kali ini oposannya udah jadi ya, kurang lebih berarti 800 miliar. Ini saya sekarang mau coba kayak dulu lagi. Jadi dulu tuh biasanya saya sering pakai buat minum bareng es. Nih sekarang mau bikin. Coba ya. Untuk yang mau nyoba boleh. Ini jadinya seperti ini, merah jambu tipis. Rasa apa ya? Strawberry nanas, ada geraniumnya juga. Mantap dah pokoknya, mantap. Ini aman ya, karena ini bahannya semua food grade. Emang untuk konsumsi manusia, makanya saya berani minum. Udah gitu masih murni juga, jadi belum dicampur sama yang lain. Jadi saya tahu campurannya.
dan semua bahan yang saya pakai ini asli food grade, jadi aman untuk konsumsi juga. Tapi jangan terlalu banyak juga, nanti enak terus banyak pakai Indomie terus nanti malah ada apa-apanya kan ngeri juga. Ya sekali-kali aja kalau lagi emang panas, nggak ada apa-apa sirup ya coba. Rasanya gimana? Enaknya? Rasa apa? Jambu. Ah, oh jambu. Rasa apa? Rasa apa? Coba minum dulu lagi, sedikit lagi minum. Kuning tuh. Enak tuh. Rasa apa? Strawberry. Strawberry. Rasa strawberry ya. Karena aroma esen juga esen strawberry, jadi ya emang rasa strawberry walaupun cuma dikasih air gula, ya rasa strawberry karena aromanya aroma strawberry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk kali ini saya akan coba menganalisa esen agar penggunaannya itu lebih maksimal. Nah, jadi masih tentang oplosan berarti ya. Jadi begini sahabat, ini saya cerita dulu nih. Dulu sekitar tahun 2010-an kalau nggak salah nih, 2010 itu saya masih terombang-ambing, terbawa arus untuk bikin umpan, bikin oplosan, belum punya pegangan sendiri. Nah jadi saya masih sering beli oplosan, sampai saya pernah beli waktu itu yang harganya 150.000 per 30 mili. Nah mungkin sebagian sahabat juga ada yang pernah pengalamannya sama seperti saya. Nah, jadi karena saya waktu itu ya dapat informasi bahwa oplosan itu bagus. Saya sering lihat dia posting amplop. Bentar-bentar yang posting amplop juara terus. Jadi karena saya penasaran, saya beli esen sama umpannya sekalian. Saya beli. Setelah saya beli, nyampe ke rumah, wah pede kan, umpan juara ini, umpan jago. Nah, saya coba ke Kilo Gebrus dulu, nggak langsung ke Lombang nggak. Nah, pertama saya kasih murnian dulu, belum dikasih esen karena di sini esen nggak boleh, jadi harus ngumpet. Ngasih murnian itu nggak sebenarnya makannya kurang, nggak sesuai harapan lah. Begitu ada kesempatan saya yang namanya pemancing mundur dikit, tetes satu tetes, karena saya cuma aromanya waduh coba satu tetes saya aduk, lempar. Itu ada perpes gitu kecil, saya lempar bukannya makan malah kabur. Wah, kok bisa gitu. Tapi karena saya ini jiwanya jiwa pemancing, jadi nggak istilah saya bilang nggak, kayaknya ada yang salah gitu. Jadi yang saya pikirkan ada yang salah nih dengan umpan dan oplosannya. Mungkin tidak cocok nih, yang ada di pikiran saya itu aja, mungkin tidak cocok bisa di Karawang karena yang saya beli itu emang beda daerah. Ada lagi sama juga postingnya gitu aja, cuma beda orang. Sama juga yang diposting itu amplop terus, wah jago kayaknya, bagus. Beli lagi sama umpannya buat mastiin. Saya waktu itu yang di pikiran saya pengen punya umpan yang bagus
dan oplosan yang bagus. Setidaknya kalau umpan ini bagus, itu minimal saya tahu, oh aromanya tuh seperti ini, karakter umpannya seperti ini. Nah paling saya tinggal berpikir bagaimana cara bikinnya, jadi saya nggak harus beli, itu aja sih. Nah saya beli lagi pede umpan juara, berangkat ke Empang, kalau orang sini bilang kayak Gatot Kaca. Wah jago kan, tetap pakai murnian lagi dulu, coba kilo gebrus dicoba. Nah hasilnya tuh nggak beda jauh kayak yang pertama ini. Jadi hanya sekedar makan, ada ikan makan, tapi maksudnya nggak terlalu cepat juga. Sama seperti tadi, karena di sini nggak boleh pakai esen, karena jiwa penasaran saya yang gede, pengen tahu, ngumpet lagi, saya tetes lagi, saya cium, sama juga, kencang juga aroma. Saya tetes, saya pakai, hasilnya pun sama. Ada perpes dilempar, bukannya makan malah kabur. Nah itu nggak bikin saya kapok, justru saya semakin penasaran dengan adanya dengan seperti ini. Saya makin penasaran, kok bisa di sana juara, di tempat saya nggak jalan. Nah saya tetap masih nyari informasi, nyari oplosan yang bagus, umpan yang lolos. Wah browsing sana browsing sini, pokoknya wah dicari kubak-kubak lah, sampai akhirnya ya sekarang ini dari hasil dari hasil baca-baca terus uji coba, ya pokoknya semua dilakuin lah, sampai yang kalau saya ingat sekarang ini lucu, pokoknya sesuatu yang bisa dibilang tidak masuk akal, tidak logis, itu saya lakuin karena penasarannya seperti apa umpan yang bagus. Nah itu hanya sedikit cerita aja. Jadi kalau menurut saya jadi bukan masalah esennya cocok atau tidak, bagus atau tidak, bukan kalau menurut saya. Jadi kita harus tahu target ikan dulu, mastiin dulu target ikan yang akan kita pancing. Nah kita analisa dulu dari awal ya. Kalau ikan kecil dia lebih membutuhkan protein. Protein semakin tinggi, ikan kecil lebih senang, lebih suka. Dan ikan kecil ini mudah dipanggil. Dengan protein ini mudah dipanggil. Setiap ada bahan yang mempunyai kandungan protein, ikan kecil ini akan terpanggil untuk datang dan mau makan. Itu satu. Nah, terus kalau yang gede gimana? Nah, ini. Untuk ikan yang udah mulai gede, ini agak belaga atau belagu kata orang sini mah, belagu. Jadi dia untuk dipanggil dengan kandungan protein tuh kurang galak, karena dari yang kecil, jadi ikan tuh dari kalau kecil dia butuh protein, begitu mulai gede dia lebih butuh karbohidrat. Nah jadi kalau dia dipanggil sama protein ini kurang. Kalau ikan kecil ada bau amis aja, bau anyir ya, bau amis anyir gitu, itu mau dia datang makan. Tapi untuk ikan gede nggak mau dikasih amis. Kalau makan dia mau, cuma untuk dipanggilnya agak belagu. Nah, jadi untuk manggilnya ini, kalau untuk ikan gede itu harus ada aroma wangi. Ini pendapat saya dari hasil pengalaman saya. Jadi harus ada aroma wangi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah kenapa harus wangi? Nah, kita cek lagi nih ya bahan dasarnya. Karbohidrat tuh kan banyaknya, paling mudah aja yang biasa kita makan itu nasi.
nasi kalau dicium tuh nggak bau amis, tapi ada wangi-wangi, apalagi kalau aroma pandan kan ada tuh nasi merek apa gitu, aromanya pandan gitu, dicium itu ada aroma pandannya. Nah, jadi untuk ikan yang lebih gede itu dia harus ada aroma wangi, dominan wangi, tapi tetap harus dasaran amis gitu. Jadi amis ini nggak bisa dihilangkan tok gitu aja, kecuali ini pengecualian ya untuk galatama. Nah, galatama kadang-kadang kalau dulu saya kadang-kadang cuma pakai krajos sama vanili, itu nggak ada nggak ada amis-amisnya, cuma tok itu aja. Mereka masih mau karena ada bandul di sana. Tapi untuk ikan baru ini nggak mau, harus ada amisnya. Kalau nggak ada amis ini, si umpan nggak bisa manggil. Contoh kecil, mungkin ada sebagian yang udah nyoba umpan tembleg. Umpan tembleg tuh krotok sama acik atau tepung ketan. Itu pertama saya baca-baca umpan tembleg ini kayaknya luar biasa banget. Dari sekian laporan yang saya lihat, waduh, juara terus, bagus terus. Nah terus saya coba di sini di rumah, krotok, saya taburin tepung ketan, saya kukus bentar, saya coba ke empang kilo gebrus, hasilnya jong. Saya pulang bawa koran kering. Nah, dari hasil analisa dan uji coba ke sana yang saya lakukan beberapa kali, mungkin udah ratusan atau bahkan ribuan, saya juga kurang tahu, nggak dihitung soalnya. Itu nggak bisa umpan walaupun kandungan proteinnya tinggi, asam aminonya tinggi, aroma amisnya nggak ada, itu nggak bisa manggil ikan. Jadi tetap harus ada amis atau anyir di umpan yang fungsinya itu buat manggil ikan. Terus biar ikan mau makan juga gitu. Itu poin pentingnya. Nah, terus ini sahabat, nah ini oplosan yang udah jadi ya, ini kurang lebih 800 mili. Ini saya nggak ada modal lagi, harganya lumayan, dolar lagi naik kayaknya, harganya pun ikut naik. Jadi sebenarnya oplosan ini itu kalau nggak salah saya pakai dulu waktu tahun 2012. Ini takarannya udah, maksudnya bahan dan takarannya itu udah saya anggap sih udah paling bagus ya untuk oplosan yang ini. Jadi oplosan ini kurang lebih saya dapatnya tuh 2012 kalau nggak salah ya, apa 2014 ya. Pokoknya sebelum saya terjun di Galatama saya udah mulai ngeplos ini. Jadi beberapa kali uji coba dari bahan-bahan atau merek yang lain itu kalau menurut saya itu kurang jos ya. Sebenarnya bisa pakai merek lain, bisa, cuma kalau dari hasil analisa saya sendiri yang udah beberapa kali coba ngoplos pakai bahan yang lain atau merek lain lah ya, maksudnya tokonya beda belinya, itu hasilnya beda juga. Saya sempat pernah pakai bahan yang dari Tangerang, terus dari Bandung, dari Surabaya juga udah toko kimia semuanya, itu kurang cocok. Jadi hasilnya beda, aromanya nggak beda jauh kalau aroma.
cuma dari hasilnya beda. Terus dari jenis apa ya, kayaknya jenis esennya juga beda. Kalau yang ini tuh apa ya, kental banget misalnya. Oh yang ini, kalau yang lain saya belum nemu esen itu yang kentalnya seperti ini. Hanya di sini doang yang saya tahu. Dan hasil uji coba ya ini. Jadi untuk takarannya pun itu ya ini yang saya anggap pas cocok, karena udah coba takaran perbandingan tiap esen itu berapa persennya udah saya coba. Yang menurut saya bagus tuh ya ini, yang maksudnya udah beberapa kali dicoba tuh ini yang pas menurut saya, yang bagus. Terus saya juga sama seperti sahabat yang lain, jadi nggak saya bikin esen atau oplosan tuh langsung jadi gitu atau langsung bagus, itu nggak sama juga. Itu kalau di apa ya, mungkin kalau di liter itu lebih lah, 10 liter yang gagal. Banyak dulu oplosan saya yang apa ya, yang saya simpen gitu aja, terus saya kasih ke sebagian teman yang pengen, yang bilang udah ambil aja. Itu lebih dari 10 liter. Contohnya ini nih, ini oplosannya gagal, jadi aromanya bentrok. Ini saya uji coba bahan yang dari Bekasi, terus dari Bandung, nih, sama geraniumnya dari Surabaya. Itu menjadi, kalau menurut saya, maksudnya di hidung saya tuh nggak bagus. Kalau dicoba makan, cuma nggak enak di hidung sayanya, nggak enak, jadi nggak pede gitu. Aromanya nggak jelas, jadi aromanya bentrok. Nah, jadi saya mau jelasin cara pakainya. Jadi tadi udah udah analisa untuk kebutuhan ikan sendiri. Jadi ikan semakin kecil itu butuh amisan yang lebih banyak. Kalau ikannya yang lebih gede, makin gede, itu kebutuhannya wangi. Nah, sekarang bagaimana dengan water base sama oil base? Nah, jadi gini, saya cerita dulu nih. Sebelum saya ngerti gimana cara pakainya, saya juga banyak uji coba dulu. Jadi pernah saya coba, ini oplosan, tok gitu lempar. Ikan tuh cuma muter-muter doang, propos banyak, cuma nggak makan. Nah, saya kira wah ada yang salah nih. Ada juga yang begitu dipakai itu nabrak doang, tet sekaligus, tapi ke pinggir. Si kumpulnya tuh jadi nggak ke bawah. Nah, jadi kan terlihat nabrak, sering banget nabrak. Jarang langsung ke umpan, sering banyak nabrak. Jadi si kumpul tuh ces gitu ke pinggir dia, jadi si senarnya yang nabrak. Ada juga yang bikin kabur, ada lempar kok ikan malah kabur. Ada juga yang kita yang ngebom, tetangga yang menikmati, ada. Nah, jadi cara penggunaannya tuh gini. Ini untuk
kalau saya bilang sih netral ya, maksudnya general untuk semua merek maksudnya. Jadi bisa diaplikasikan di semua merek. Untuk oil base, sifat oil base itu berat jenisnya lebih ringan dari air. Jadi dia pasti langsung naik ke air. Begitu ada di umpan, jatuh di dasar, itu pasti dia langsung naik. Nah, sebenarnya fungsi oil inilah, fungsi minyak ini yang tugasnya buat nyebarin. Dia akan lebih cepat menyebarkan aroma karena tidak larut di air. Dia begitu turun ke dasar kolam, ini si minyak akan berusaha sekuat mungkin dia biar bisa naik ke atas. Nah, dari atas ini dia barulah menyebar setiap ke pinggir-pinggir empang gitu kan. Kalau arusnya kencang makin cepat dia nyebar. Cuma kekurangannya ini dia hanya ada di atas air. Dia nggak mungkin di tengah air. Karena kenapa? Minyak tuh pasti masuk ke atas. Itu sifat oil base. Nah, untuk water base ini larut di air. Jadi kalau umpan begitu turun ke bawah, itu bekas jatuhannya dia, jalur bekas jatuhannya dia, ini akan mengandung water base atau esen yang kita pakai, termasuk kandungan umpan-umpan. Sebagian water base-nya nyampur di situ, setiap jatuh ada. Nah, ini dia akan selalu di tengah atau mengelilingi bagian umpan kita. Kalau arusnya kencang, tergantung arus. Kalau arusnya ke kiri, dia ikut ke kiri. Tapi di bagian itu, maksudnya di tengah air itu. Kalau arusnya ke kanan, ya ke kanan. Nah, terus bagaimana penggunaannya? Jadi begini. Kalau pakai water base itu sebisa mungkin jangan terlalu banyak. Kalau bisa jangan terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak? Karena sifat dia yang larut di air, ini dia akan ikut arus. Nah, bisa jadi kalau kebanyakan pakai yang bahan water base, kita yang ngebom buang umpan banyak, tetangga yang enak malah makan di umpan dia. Karena kenapa? Jadi si water base ini akan ikut arus. Walaupun arusnya kecil, kadang-kadang di atasnya tenang, padahal di bawah ada arus kecil. Nah, itu akan ikut arus dan tidak menuju ke pusatnya. Karena larut di air ini, dia akan tercampur rata dengan air. Campur rata dengan air, dia terikut arus. Makanya penggunaannya harus gitu. Kalau kebanyakan, bisa-bisa tetangga yang enak kalau ada arus. Kalaupun nggak ada arus, kita anggap nggak ada arus nih, pakai water base-nya kebanyakan, itu ikan akan bingung menemukan umpan. Jadi kelihatannya banyak perpesan, tapi makannya lama. Kadang-kadang nggak makan sama sekali. Jadi dia bingung di mana pusat umpan. Dia tahu nih ada umpan di daerah sini. Cuma karena si water base ini larut di air, dia bingung. Ini pusatnya di mana umpannya? Makanan saya di mana pusatnya? Gitu. Paling cara satu-satunya kalau udah kayak gitu, kalau saya biasanya jadi dot-dot aja. Biar ada gerakan, biar ada biar ada getaran. Dari umpan ini taruh aja tek gitu dikit, itu ada getaran di air. Nah, harapannya si ikan ini bakal menerima getaran itu. Apalagi di bom, waduh jangan, bahaya. Water base kita kasih ke bom, gitu lempar, waduh bahaya. Bisa-bisa ikan malah bingung, lebih bingung, tambah bingung. Berpas doang, makan enggak. Terus untuk oil base, nah kalau untuk oil base ini menurut saya bagus.
untuk undang ikannya bagus. Karena kenapa? Karena dia nggak larut di air, dia akan langsung naik ke atas. Jadi kalau ikan ini udah nemu nih aroma dari oil base ini, dia akan datang ke pusat umpan, karena si umpan ini tetap mengeluarkan si minyak yang ada di umpan, akan berusaha naik. Jadi akan cepat ketemu. Nah, yang jadi masalah adalah penggunaan PG atau pasta. Kenapa jadi kok bisa PG atau pasta jadi masalah? Jadi gini sahabat, PG ini fungsinya buat nyampur air dan minyak agar lebih dekat. Jadi dia nggak bakalan tercampur asli gitu ya. Tapi dia akan lebih dekat lagi, lebih erat lagi gitu. Nah, dengan adanya PG atau pasta, karena pasta juga sama banyak mengandung PG, yang sifatnya oil base itu bisa berubah jadi water base karena sifat PG tadi. Begitupun yang water base bisa berubah jadi oil base, tergantung dari takaran masing-masing oplosan. Berapa persen water base, berapa persen oil base. Nah, kalau untuk takarannya ini yang nggak pas, bisa saja yang tadinya kita niatnya pengen, wah ini saya pengen jadi oil base, karena nggak ngeh ke sana atau nggak terpikirkan ke sana dari fungsi PG ini, itu yang tadinya oil base bisa saja berubah jadi water base. Begitupun yang water base. Water base kalau takaran takaran esen water base dan oil base-nya itu nggak disesuaikan dengan fungsi esen itu sendiri, itu bisa aja yang water base jadi oil base. Nah, disinilah sebenarnya letak jam terbang dibutuhkan. Jadi butuh tester beberapa kali untuk memastikan bahwa takaran yang kita pakai itu benar-benar berfungsi sesuai kehendak kita atau harapan kita. Tuh ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya juga sama masih belajar, jadi tolong untuk sahabat yang nonton jangan menggunakan kata suhu atau master. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama gimana caranya biar nggak nabung terus di empang. Jadi panggil aja, kalau saya ini orang Sunda ya, panggil aja Kang, biar saya sama-sama enak. Kalau emang contohnya mungkin beda daerah, saya ini biasa dipanggil abang gitu. Nggak apa-apa, bilang aja, panggil aja saya abang, nggak apa-apa saya panggil abang. Maksudnya biar gimana saya nyaman, sahabat pun nyaman. Saya senang terima WA, terima telepon, saya senang. Jadi nambah pengalaman juga, banyak pengetahuan yang baru saya tahu. Terus banyak ilmu juga yang saya terima dari sebagian sahabat. Alhamdulillah ada yang ya buka-buka sedikit masalah keilmuan mancing yang emang jujur saya sendiri belum pernah nyoba. Yang kedua emang nggak terpikirkan sama sekali teknik dan umpan yang dipakai. Nah, mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa saling berbagi gitu. Dan siapa tahu kelemahan di setiap yang kita temukan itu saling menutupi, jadi akan saling melengkapi. Nah, balik lagi sahabat. Jadi untuk ikan baru, menurut saya itu nggak ada, maksudnya oplosannya pasti jalan terus.
nggak ada istilah wah oplosannya mati nih, enggak. Karena yang kita pakai ikan baru, itu yang pertama. Kecuali untuk galatama. Nah, untuk galatama ini emang harus apa ya? Harus sering uji coba atau sering ganti oplosan, karena nggak ada oplosan yang abadi di galatama. Kalau di Karawang 4 hari paling kurang. Saya coba kalau 4 hari, 5 hari, hari kelima itu jong hasilnya. Jadi cukup kuat 4 hari. Nah, jadi kalau untuk yang galatama, kalau yang mau nyoba, ini untuk yang mau nyoba ya, ini oplosannya. Jadi harus banyak suntikan untuk untuk menghasilkan aroma baru. Nah, dan kalau bisa itu aromanya jangan bentrok. Maksudnya bentrok gini, mungkin ada yang nanya juga, maksudnya bentrok itu apa sih? Maksudnya bentrok tuh apa gitu. Nah, jadi maksud saya bentrok, kalau ini bahasa saya ya, bentrok. Contoh gini, kita bikin oplosan aroma wangi. Wanginya wangi dari buah ya, ini paling banyak. Contoh kita wangi itu apa? Strawberry. Nah, terus dipadu sama markisa. Markisa nih dia asam wangi, cuma lebih dominan ke wangi daripada asamnya. Jadi kalau saya anggap sih markisa ini wangi. Nah, jadi begitupun strawberry ya, dia wangi tapi ada asam-asamnya, tapi lebih dominan ke wangi daripada asam. Nah, kalau perpaduannya ini sama, maksudnya aroma ketajamannya yang dipakai sama, itu akan bentrok gitu. Jadi aromanya nggak jelas gitu. Maksud saya bentrok seperti itu. Atau contoh asam dikasih asam juga, contoh kecil apa ya, seperti nanas sama tutti frutti, itu aromanya saya anggap asam. Itu kalau dicampur aromanya dengan takaran sekian perbandingan sekian gitu, kalau nggak pas itu aromanya bentrok karena jenisnya sama asam. Nah, jadi untuk penggunaannya, maksudnya untuk penggunaannya, untuk nyuntiknya itu diusahakan menggunakan jenis aroma yang berbeda gitu. Kalau ini kan dominan wangi asam, wanginya strawberry, asamnya dari nanas. Ini kalau mau dikasih wangi berarti harus yang lebih kencang dari strawberry ini. Terus kalau mau dikasih lebih asam lagi, sama juga dosisnya harus lebih tinggi lagi. Jadi nggak bentrok. Ini karena bahan sayanya nggak ada lagi, bahannya terbatas, udah saya habisin malah tetap nggak kalah gitu aroma, jadi bentrok nih. Ini kalau yang mau nyoba boleh juga nih, yang oplosan gagal. Nanti tinggal WA aja. Nah, jadi terus untuk untuk daerah-daerah tertentu emang penggunaannya ini berbeda-beda. Ini ada info sedikit ya dari Tasik untuk Kang Jenny. Ini tolong bimbingannya Kang Jenny. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi udah dicoba di Tasik oleh Kang Jenny. Ini info dari Kang Jenny. Jadi untuk penggunaan ikan, kalau nggak salah nih ya, penggunaan ikan sekilo 6 ekor itu kalau nggak salah ininya 4, terus boosternya itu nyampe 14 tetes, terus pakai dehonya kalau nggak salah
kalau nggak salah berapa ya, 7.000. Nah ini kalau di saya di sini di Karawang sini itu udah nggak pernah beli deho lagi. Jadi cukup umpan, pengeras, krotok, sama esen. Nah ternyata kan di Tasik sana untuk ikan sekilo 6 itu butuh deho lagi 7.000 rupiah kata dia. Dan untuk takarannya esennya itu kalau nggak salah 4 tetes, boosternya ininya 4 tetes, boosternya 14 tetes untuk daerah Tasik. Kalau ikan sekilo 4 atau sekilo 3 itu pakai ininya malah kalau nggak salah kemarin tuh 7 atau 9. Nah yang boosternya malah dikecilin, kalau nggak salah 4 apa 5 gitu. Nanti saya pastiin lagi kalau emang untuk daerah Tasik ya. Terus untuk daerah mana ya, Pangandaran. Ini Pangandaran udah ada yang coba Om Sahrul, Kang Sahrul dari Pangandaran, mantap. Jadi kata Kang Sahrul ini daerah Pangandaran ikannya itu gede-gede yang dipakai sekilo 3, sekilo 4. Jadi kalau boosternya kebanyakan itu malah kurang. Jadi malah boosternya yang dibanyakin. Ada bocoran dikit juga nih, katanya dia coba umpan apa namanya, jayar busuk. Mungkin ada sebagian sahabat yang nggak percaya sama cerita saya yang sebelumnya, pakai jayar busuk kok makan. Tapi nih ada bocoran dikit dari Kang Sahrul, katanya dia sempat coba dan masih coba sampai sekarang. Itu bagus gitu. Oplosannya pakai ini. Tapi untuk Pangandaran ya, daerah Pangandaran. Nah untuk di Bandung ini, itu ikannya kan kecil-kecil. Jadi boosternya mungkin bisa pakai 5 kalau di Tasik ini kan 14 tetes untuk sekilo 8. Mungkin di Bandung bisa nyampe 20 tetes. Ininya nih, ininya kecil. Oplosannya kecil. Terus cara kerjanya gimana sih? Ini oplosan apa beda sama yang lain? Nggak ada perbedaan. Cara kerjanya sama. Jadi begini. Booster ini dominannya oil base. Dia akan naik ke permukaan. Dan dengan dosis yang dosis sedemikian rupa, si PG-nya ini, si fungsi PG-nya nggak terlalu merubah sifat esen oil base ini. Jadi dia tetap akan lebih dominan ke oil base. Yang ini water base. Terus akan dominan water base. Dan dengan takaran tertentu, nah bagusnya esen ini yang saya perhatikan ya, dia akan jatuh di bawah, dia akan menyebar di dasar kolam. Jadi di tengah ada cuma nggak terlalu banyak, hanya bekas lewatannya aja, tapi dia akan menyebar di dasar kolam. Nah tujuannya biar ikan ini harus turun ke dasar kolam untuk makan. Aromanya harus kuat di dasar kolam. Jadi jangan sampai ada yang di tengah. Nah makanya sekarang saya nggak bikin lagi water base. Kenapa saya nggak bikin? Takutnya nanti gini. Takutnya penggunaannya terlalu banyak. Itu malah ikan merepas doang nggak makan. Tapi kalau ada yang mau nyoba, silahkan kontak saya. Nanti saya buatkan. Terus dosisnya juga saya jelaskan sedikit. Jadi penggunaan water base ini benar-benar harus hati-hati sekali. Karena akan membuat ikan bingung. Ikan merepas doang tapi nggak makan. Kan saya umpan bagus,
umpamanya udah mahal bagus, kandungannya udah bagus ya, ditimbang dihitung timbangannya udah bagus, begitu pakai esennya salah. Maksudnya salah tuh salah dari cara pakainya. Bisa-bisa ikan ini ngumpul doang, propos gitu, makan enggak, nah kan sayang. Jadi untuk water base saya belum bikin lagi karena emang bahannya emang agak sulit, dan emang untuk penggunaannya ini butuh butuh sedikit ketelitian buat analisa empangnya dulu gitu. Nah jadi sahabat, untuk yang mau nyoba ini ada 800, kurang lebih 800 mili, kurang lebih ya, ini 800 mili. Jadi kalau 30 mili per orang itu jatuhnya 10 aja udah 10, kalau 10 aja berarti udah 300 mili, 20 udah 600 mili, kurang lebih 23 atau 24 mili 24 orang untuk yang mau nyoba oplosannya. Untuk boosternya saya belum bikin lagi karena emang nggak ada modal. Jadi kalau sahabat yang mau mencoba boleh sekarang 30 mili, karena saya lihat masih banyak sahabat yang pengen nyoba. Jadi sekarang boleh 30 mili karena karena saya perhatikan ya laporannya sebagian yang bagus, mungkin ada yang nggak bagus juga, nggak cocok, tapi nggak ada laporannya ke saya. Nah jadi kalau seandainya ini oplosannya kurang jalan gitu, atau ini kurang bagus nih, coba kita komunikasi, terus kita analisa salahnya di mana. Karena saya ingatkan lagi sahabat, saya nggak akan bosan-bosan ingetin, untuk ikan mas baru, bukan selain gelatama ini ya, untuk ikan mas baru yang nomor 1 itu adalah umpan, bukan oplosan. Yang nomor 1 adalah umpan. Umpan bagus tanpa oplosan pun akan lebih bagus, maksudnya akan tetap bagus. Nah tapi kalau umpannya kurang ya hasilnya pun seadanya kan. Tapi kalau umpannya minimal kandungan atau kita cari alternatif lain selain kita main kandungan, udah bagus nih di uji coba, itu pakai oplosan yang ini itu akan terasa sekali perbedaannya, terasa sekali, akan terlihat signifikan perbedaannya menggunakan pakai murnian sama oplosan ini gitu. Tapi kalau umpannya kurang, taruhlah umpan seadanya, ya dapatnya pun seadanya dan hasilnya pun tidak akan terlihat signifikan, jadi biasa-biasa aja. Jadi yang nomor pertama itu tetap umpan, karena esen ini fungsinya hanya untuk menipu aja. Karena fungsi esen ini sendiri itu hanya untuk menipu ikan. Kita saya kasih perumpamaan, contoh makanan ini kita kasih aroma, contoh kita kasih aroma esen ini, atau buah ya, sesuatu buah, atau kita contoh kalau yang ada yang tahu buah berenuk, kalau orang Sunda tahu mungkin buah berenuk buah apa ya, atau buah paria lah. Buah paria kita kasih esen ini, kita tuangin esen ini. Nah, itu orang yang lewat pasti nyium, wih enak nih baunya.
bau stroberi, ada asam-asamnya. Nah, begitu dia datang kan sama yang penjual ini, dia lihat, lah kok aromanya sih enak gitu, stroberi, ada asam-asamnya, ada wangi-wanginya, tapi kok buah paria kan pahit, saya nggak mau, lewat kan, nggak jadi beli. Nah, begitupun ikan, kita kasih aroma yang bagus, aromanya enak, terus anyirannya amisannya bagus. Ini ikan ngebaca nih, ada tag nih, wah ini ada sesuatu yang menarik hati saya gitu, dengan aroma ini saya jadi tertarik gitu. Saya penasaran, saya pengen nyoba. Begitu dia datang nih, yang ada cuma, lah kok cuma ini doang gitu. Saya seperti itu. Yang tadinya mau makan karena dia sendiri merasa tertipu karena aromanya bagus tapi kualitasnya nggak bagus, ikan ini lewat. Maksud saya seperti itu. Jadi tetap umpan juga harus bagus. Yang minimal untuk kandungannya ini nggak jauh-jauh amat. Ini ada sedikit, saya bilang rahasia. Ini rahasia. Ada, kayaknya masih ada yang nunggu nih. Masih ada dari komentarnya ada yang nunggu rahasia yang kemarin saya sempat lupa nih, saya buka di sini. Ini ada rahasianya. Ya mudah-mudahan bisa bisa berfungsi atau bisa bekerja seperti di sini. Cuma untuk daerah tertentu saya kurang tahu. Tapi untuk di Karawang sini itu berfungsi dengan baik. Jadi selain kita main kandungan, saya atau teman saya yang satunya lagi Kang Omen, itu YouTuber segala rupa, itu kita mainnya keluruhan. Maksudnya keluruhan itu seperti apa sih? Nah, maksudnya keluruhan itu kita main dari struktur umpan. Nah, jadi gini, biasanya kalau ikan udah mulai susah, biasanya udah sore kalau untuk kilo gebrus ya atau harian, itu jam 2, jam 3 biasanya ikan tuh kayak seolah-olah mulai, yang jelas ikan mulai berkurang, mulai habis keangkat kan. Nah, terus ikan sisanya ini kayak yang agak sedikit belagu gitu, dikasih umpan yang pagi mah gacor, begitu agak sore kok agak sulit. Nah, rahasianya sini kita main keluruhan umpan. Si umpan dibikin selembek mungkin, dibikin selembek mungkin. Yang tadinya enak di tangan, umpannya pakai airnya lebih banyak, dibikin selembek mungkin. Ini rahasia. Umpan dibikin selembek mungkin, jadi tujuannya biar lebih cepat luruh di air. Jadi yang awalnya mungkin kita lempar 1 menit atau 2 menit diangkat masih ada, kita bikin nggak nyampe 1 menit, sekitar 50 detik umpan ini harus habis di air tuh. Jadi lembek banget, umpannya pelan. Kalau saya sih belum terlalu lancar ya, ini kalau sahabat saya yang satu ini jagonya dia main keluruhan. Dibikin selembek mungkin, itu dipasin sama kayu, lempar. Itu kalau perpas yang biasanya nggak mau makan, pakai teknik ini main keluruhan, itu biasanya mau kalau di sini. Dengan satu syarat, tetap harus pakai tumbul kecil, kail 1, sama seasonarnya harus jauh. Tapi ini teknik untuk kilo gebrus ya, atau untuk harian, jangan dipakai rombak. Soalnya kalau pakai teknik ini, jadi umpan murah pun atau umpan biasa pun bisa jalan, apalagi pakai esen, tambah esen maksudnya, esen apa aja. Nah, itu kalau saya biasanya di sini
sama sahabat saya ini bilangnya jitu anyar. Jitu tuh pelet jitu, anyar tuh baru. Jadi jitu baru. Jadi beli jitu baru, terus kasih nabati 2, nabati gope, nabati yang gopean. Jadi jitunya 2, nabatinya 2, telur asinnya setengah. Itu dibikin umpan selembek mungkin. Pokoknya dikira-kira 50 detik itu udah habis di air. Ya, mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat untuk sebagian sahabat. Karena saya lihat ada sebagian yang komen mungkin ya atau saya juga nggak tahu, mungkin kayaknya baru mulai terjun di dunia mancing, jadi masih bingung dengan takaran umpan atau bahan yang digunakan. Nah, pakai teknik ini itu lumayan berhasil untuk saya. Siapa tahu untuk sahabat di sana yang ikannya emang susah, mau perpes doang, tapi nggak mau makan nih, pakai teknik ini jalan. Nah, sekian dulu video dari saya sahabat, dan sebelumnya saya mohon maaf. Jadi ini sebenarnya hasil dari olah pikir saya sendiri, olah rasa setelah dari dari beberapa sahabat yang memberi saya saran, terima kasih untuk akang-akang yang udah memberi saran sama saya. Mungkin ini cara Allah untuk membantu saya atau memberi saya tambahan rezeki. Makanya yang tadinya saya nggak ada niat untuk menjual esen, jadi saya sekarang jadi jualan esen jadinya. Tapi mudah-mudahan ini jadi berkah buat saya, jalan buat saya untuk bisa nafkahi keluarga, gitu maksud saya. Untuk sahabat yang mau pesen, harganya ada di video sebelumnya, itu nggak berubah, murah meriah, tapi nggak tambah telur. Untuk untuk nomor kontaknya saya tidak akan nulis di deskripsi ya, jadi biar kalau yang emang bener mau order itu dia pasti nonton sampai selesai. Nomor saya 0856 1319 216, itu nomor saya. Sekali lagi 0856 1319 216, itu nomor saya. Kalau boleh saya mohon untuk yang mau kontak atau silaturahmi ataupun yang mau order, WA dulu, maksudnya atau kalau enggak kasih komentar dulu bahwa saya akan menghubungi atau sahabat mau menghubungi saya, biar saya bisa tahu, oh ini loh orangnya. Jadi kalau dibatin sahabat, saya kan yang komentar atas nama Anu gitu, nah berarti saya tahu maksudnya seperti itu. Soalnya jujur sahabat, saya ini punya ingatan yang kurang bagus. Saya gampang sekali lupa. Kadang-kadang hari ini saya ngobrol dengan sahabat yang satu, terus besoknya karena ada beberapa sahabat yang sama ngobrol juga, itu saya lupa gitu, kemarin tuh bahas apa gitu. Nah, jadi kalau emang nantinya saya lupa, bukan berarti takutnya dikira sombong, bukan. Emang ingatan saya ini kurang bagus, jadi cepat gampang lupa. Jadi saya mohon maaf kalau emang nanti besok lusa saya lupa, tolong diingetin, oh yang kemarin ngobrol ini loh, yang daerah ini loh, maksudnya seperti itu.
Sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat semua, dan untuk yang mau order silahkan. Jadi untuk saat ini hanya ada oplosannya sih banyak 800 ml, cuma untuk boosternya itu sekitar berapa mili ya, sekitar 80 mili ya, atau 100 mili lah. Jadi nggak banyak karena emang modalnya juga sangat terbatas sekali gitu. Jadi harapannya sih yang ini muter dulu, nanti bikin kalau emang pengen booster, nah nanti bikin lagi boosternya, boleh order lagi gitu. Jadi biar modalnya muter dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.